Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. Welcome, selamat sore buat para penonton sport dan kembali lagi bersama gue Melon Dota dari Dota 2 TV Indonesia, dan kita berada di Asus Clash of the Titan Dota 2 Tournament, the second series of Asus Indonesia Clash of the Titan Dota 2 Tournament. The tournament consists of 64 top team in Indonesia, dan untuk prize pool untuk turnamen Asus Clash ini 6 juta. Kabar-kabar, bukan kabar-kabar sih, karena kemarin juga dari Tepan Marfori sendiri berhasil memenangkan turnamen Digital Alliance dan juga TT Sport di Malang. Juara 1, kemudian juara 2-nya ada Oxide, dan juara 3 ada tim SO. SO itu sebenarnya The Prime KC, cuman tidak ada EGA, jadi tidak full tim. Dan kita langsung saja ke game di sini. Cukup cepat dari kedua tim untuk melakukan ban dan juga melakukan pick dari The Prime sendiri. Oh, dia no, ini jarang banget gua ngelihat adanya Winter Wyvern yang di ban. Kemudian dari The Prime Marfori juga mengeban Lesrak. Oke, Lesrak memang Zero Latitude beberapa kali memang menggunakan Lesrak sebagai support di menit tengah-tengah, bisa jadi killer juga ternyata, dan memang sangat menguntungkan. Dan untuk ZL sendiri ada Io dan juga Lina yang di ban, hero yang biasa digunakan oleh The Marfori, bisa dibilang wajar. Dari kedua tim men-shutdown beberapa hero yang biasa digunakan. Dan juga dari ZL sendiri ada Pet Rider dan juga Phoenix. Otomatis ada dua hero yang terbang, kemudian elemennya api juga. Jadi gue rasa ini bakal sangat-sangat membantu. Kita tahu Sticky Napalm mengurangi movement speed, kemudian Phoenix juga masih memiliki Fire Spirit untuk mengurangi movement speed. Ya, gue rasa sih nggak masalah sih. Jadi misalnya kalau misalkan ada dua stunner, kemudian Phoenix juga elemennya api, jadi Sticky Napalm itu kan kayak lo disiram oli gitu loh. Kalau misalkan lo kena api, otomatis damage-nya tambah gede. Ya mungkin secara logika kalau misalkan terkena Spirit Fire dari Phoenix mungkin agak sakit. Damage-nya bakal bertambah karena elemen api gitu loh. Garing ya? Ya garing. Dan kita kembali ke The Prime Marfori, ada X, kemudian ada Silencer. Kalau melihat The Prime yang kemarin mengambil X itu barengan sama Io ditambah Dazzle. Jadi X-nya ini udah atos, susah matinya gitu loh. Dalam arti kalau misalkan dia terkena Tether, mau diajar berapa orang pun, kemudian di belakang juga ada Dazzle yang menggunakan Shadow Wave untuk melakukan heal, belum lagi Grave-nya untuk penyelamatan, itu udah X susah banget matinya. Sebenarnya itu apa namanya strategi yang cukup bagus sih sebenarnya yang dilakukan oleh The Marfori, dan yang gue lihat waktu turnamen LAN dia hanya menggunakan X dan juga Io. Itu udah enak banget. Mungkin lo kalau misalkan party MMR sama temen lo, atau sama pacar lo, atau mungkin sama mantan lo, atau mungkin sama kakak, atau mungkin sama mantan temen lo, atau mantan temen SMA lo, mending tuh cari kombonya yang simple. X Dazzle taruh dalam satu lane, itu udah menguntungkan. X Battle Hunger di level 1 itu udah bisa nyepam, entah itu mungkin carry lawan, entah itu mungkin supportnya lawan. Yang penting nyepam, yang penting bikin ngusir, kalau bisa suruh pulang. Kalau bisa lagi paling tidak satu set tenggonya habis. Itu yang paling menguntungkan. Tapi di sini ada sedikit bukan batu loncatan sih ya. Ada kerikil-kerikil yang mengganggu karena dari Zero Latitude di ban pick pertama itu langsung mengambil Io. Gua nggak tahu, udah jelas-jelas Io di ban, tapi tiba-tiba tetap mengambil X di sini. Gua nggak tahu pasangannya siapa, karena yang jelas di sini sudah ada Silencer. Bukan combo, tapi spammernya untuk seorang Silencer udah memang luar biasa banget. Kita tahu untuk seorang Silencer powerfulnya selain di Curse of the Silent pastinya juga berada di Last Word. Oh, kita tahu itu sumpah kurang ajar banget. Kalau misalkan lo kena Last Word, lo tidak punya skill aktif, lo nggak bisa menghilangkan efek negatif dari Last Word, otomatis lo terkena disarm, tidak bisa melakukan right click. Itu paling annoying. Dan sementara untuk ZL sendiri, dia melakukan ban Brewmaster. Untuk Brewmaster sendiri memang tipikal hero yang bisa melakukan fighting ya, Viral Speed. Kita tahu Viral Speed itu kurang ajar banget. Lo mau ngapa-ngapain agak sedikit susah. Dan sementara dari Zero Latitude masih berpikir untuk melakukan ban yang keempat di ban phase yang kedua. Sementara di depan Marfori ada Queen of Pain di sini. Well,
Queen of Pain, Pure X bakal aman. Gua nggak tahu ini X aman atau tidak, karena jelas kita kembali ada Bad Rider yang bisa menjadi inisiator nomor 1. It's okay single target, tapi kalau misalkan targetnya ke mid dari Tepen Maverick atau mungkin langsung ke carry, ya gue rasa nggak masalah, karena X juga tidak bakal bisa melakukan follow up. Kenapa? Karena saat dia melakukan blink, pasti banyak follow up dari Zero Latitude. Oke. 3 hero rank dari Zero Latitude udah keluar. Ada Draw Ranger juga. Kita tahu Precision Aura itu bakal menambah damage hero-hero rank. Kita tahu itu. Ini bakal berat banget. Ini pertandingan macam Pacquiao melawan Mayweather. Tinju. Pertandingan tinju yang dimenangkan oleh si kulit hitam. Gua nggak tahu namanya siapa. Mayweather kalau nggak salah. Pokoknya Pacquiao kalah poin sih. Tapi ya kalau namanya tinju mungkin bisa dibilang cari poin sih lebih gampang. Kalau misalkan lu lawan yang berat, lu mending cari poin. Itu kalau di tinju. Kalau di sepak bola gitu, kalau misalkan lu udah unggul 1-0 atau 2-0, lu mending main bertahan. Jangan sampai gawang lu kebobolan. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya pertandingan olahraga. Kalau di e-sport beda. Kalau di Dota ini yang penting itu tronnya hancur gitu loh. Atau yang paling penting lawannya bilang GG gitu loh. Kalau misalkan Tron mau hancur, kita yang bilang GG, ya kita yang kalah gitu loh. Jadi semacam harus berhati-hati di sini. Dan sebenarnya dari The Prime sendiri dia mengambil Wind Ranger. Kalau misalkan ada draw kemudian ada Wind Ranger, flashback ini strategi dari Kanaya. Dari Kanaya itu gue lihat ada Wind Ranger dan juga Draw Ranger. Memang tidak efektif, tapi sebenarnya di saat Wind Rangernya sudah Aghanim, wow, Focus Fire tidak ada diskon pemotongan damage. Itu udah luar biasa banget. Lo bisa bayangin ketambahan damage dari Precision Aura, kemudian Focus Fire attack speed yang begitu kencang, belum lagi agak susah untuk dihentikan. Wah, itu udah beautiful combo sih kalau menurut gue di sini. Sebenarnya ini grand finalnya best of 3 ya, tapi dari kedua tim kayaknya mencoba untuk benar-benar bermain serius lah. Ya apa ya, istilahnya namanya juga podium ya. Ya siapa tahu salah satu dari pemain The Prime Maverick bisa diambil pelatnas karena sesuai yang ada di forum untuk turnamen Asus Clash yang disponsori, bukan disponsori, didukung oleh IESPA. Salah satu playernya bakal masuk ke pelatnas. Ya, semakin banyak pelatnas, jadi otomatis Indonesia juga punya pilihan yang banyak untuk membuat satu tim, mungkin dengan nama bendera Indonesia atau Indonesia Squad. Wah, Indonesia Squad. Atau mungkin Garuda di dadaku gitu. Gua nggak tahu, pokoknya dari list pelatnas yang sudah ada sekarang memang belum terbentuk satu tim karena di setiap satu orang pelatnas itu kan ada timnya masing-masing. Jadi kalau misalkan dari pelatnas sendiri itu banyak playernya, nanti kan milihnya enak. Ya kita tunggu saja nanti bom dari orang-orang atau player-player Dota 2 ini yang terpilih di pelatnas bakal membuat satu tim. Gua nggak tahu namanya apa, yang jelas itu adalah player-player yang terbaik di Indonesia. Dan kita kembali ke game di band pass yang ketiga dari The Prime Maverick sendiri. Ada Beastback, kemudian dari Zero Latitude ada Witch Doctor. 4 hero rank udah muncul dari Zero Latitude, sementara dari The Prime Maverick dia lebih memilih Beastback. Gua nggak tahu Beastback apa, tapi yang jelas item yang paling berkompeten untuk Beastback adalah Vanguard dan juga Crimson tentunya. Karena mau tidak mau Crimson itu harus dibuild oleh Beastback pastinya. Ini bakal sangat menguntungkan. Di saat ada Beastback yang memang memiliki notabene dia punya slower dengan menggunakan Asalgo, kemudian ikut melakukan fighting, ini bakal luar biasa banget. Dan sementara kalau kita memasuki BBN PES yang terakhir nih, sebelum melakukan pick yang terakhir dari The Prime Maverick untuk last bandnya adalah Temple Assassin, sementara di Zero Latitude ada Leon di sini. Leon, Temple Assassin, Leon. Leon satu support yang memang mungkin dibutuhkan buat The Prime Maverick. Tapi kalau melihat dari Zero Latitude 5 hero melakukan rank, mungkin Invoker bakal bermain Quas Exort. Why? Karena Exort menambah damage, ketambahan Precision Aura, kenapa tidak gitu loh. Mau Invokernya Midas tiba-tiba Maelstrom tapi ranklingnya kuat, ya why not gitu loh. Dia butuh apa sih, butuh istilahnya mungkin sedikit damage juga untuk harassing ke depan. Kalau misalkan Invoker hanya bermain Quas Swag, itu yang rada susah.
Tergantung itemnya nanti. Kalau misalkan quest-nya ditambah dengan put di awal untuk mendapatkan last hit kill, gue rasa nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak terjadi apa-apa ya bakal rugi banget sih. Haha. Oke, sebelum mulai pertandingan, gue Melon Doto dari Dota 2 TV Indonesia mengucapkan selamat sore dan terima kasih buat teman-teman yang di Twitch maupun yang ada di in-game. Kita berada di Asus Clash Dota 2 Titan. Dota 2 Titan. Dota 2 online turnamen yang disponsori oleh Asus dan didukung oleh IESPA di sini. Dan gue perkenalkan line up dari kedua tim di sini. Ada Liberi Fatali menggunakan Draw Ranger, Avi, Lebet Rider, Bencong, Phoenix, So Witch Doctor, Dejavu Knight menggunakan Invoker di sini. Yap, ini adalah cabutan, bukan cabutan sih. Ini adalah player dari Garuda Infinity, sempat menjadi Garuda Infinity juga. Dan sementara di depan Malfore ada Popo yang menggunakan Silencer, Minerva, Enchantress, RCKX, Don X1, Blisterback, Panda, Wind Ranger. Dan menurut kabar Kel'Thuzad terkena sedikit musibah, jadi dia harus absen untuk di turnamen Asus Clash ini, jadi digantikan oleh Darkness One. Dan buat Kel'Thuzad semoga dia cepat sembuh dan kembali ke The Prime Armory ya tentunya. Ya, lo bisa melihat dari kedua tim karena memang saling kenal ya. Indonesia tuh emang orangnya ramah-ramah gitu loh. Jadi baru main meskipun ini turnamen, yang penting bacot-bacotnya jangan lupa gitu. Biasanya sih seperti itu. Lol. Dan sementara kita melihat Don X1 yang menggunakan Blisterback, Ring of Protection, dan begitu banyak bekal sih dari seorang Don X1. Dan ada perebutan sebenarnya. Panda juga belum ada cycle. Karena kalau gue lihat di sini posisi dari Panda yang tepat banget untuk mendapatkan bounty. Sementara Liberi Fatali kelihatannya juga bakal mengambil bounty yang ada di atas di sini. Sorry, di bawah. Jadi di bawah ini gak gampang banget. Jadi kalau misalkan lo ngelihat ada 4 sampai 5 hero mungkin berada di atas untuk memperebutkan bounty, lu bisa mengambil yang ada di bawah. Tapi kalau misalkan di bawah ada 2 seperti di public ya kan. Kalau di public tuh biasanya 2 di atas, 3 di bawah. Itu yang rada-rada susah. Itu paling annoying deh pokoknya. Dan sementara kalau untuk RCK sendiri, 8 Tenggo nih cukup lapar di sini RCK, banyak sekali untuk urusan Tenggo. Oke, PNX coba hanya sekedar melakukan spam sih, tidak bakal terjadi apa-apa. Mungkin Blisterback masih memiliki coil spray, tapi dia butuh yang namanya level 6. Dia tidak bisa melompat, dia tidak bisa survive hanya dengan menggunakan Tenggo. Jadi kalau misalkan terkena Firefly itu juga bisa dibilang malapetaka sih. Jadi untuk seorang Blisterback harus berhati-hati di sini. Dan untuk Dejavu Next sendiri masih kuas, siap, dia masih level 2 dan langsung mengambil cool snap di sini. Untuk seorang Panda juga di Wind Ranger, dia berada di mid. So, tidak terjadi apa-apa, hanya Wind Ranger juga melakukan farming sejenak. Kemudian dari Enchantress juga yang digunakan oleh Minerva, dia juga melakukan jungling di sini. Cukup mudah seorang Enchantress untuk melakukan jungling kalau misalkan tidak diapa-apain pastinya. Dan lu bakal melihat keharasan dari seorang RCK di sini. Dan oke, kita melihat Popo. Masih ada 7 hit sih gua rasa, tapi agak sedikit berat. Dan juga ada dive. Bencong mencoba terus melakukan dive. Popo hanya memiliki Curse of the Silent dan First Blood berada di tangan Bat Rider di sini. Sementara Minerva, nice stun dari Mini Senta. Sementara Avila dia harus mati oleh Minerva di sini. Dan Phoenix, dia diikat. Oh my god, brilliant macro skill dari Minerva, luar biasa banget. Dan lu bisa bayangkan burungnya diikat otomatis bakal masuk kandang di sini karena kontrol Dark Troll Summoner dari Minerva udah luar biasa banget. Dan sementara RCK dipukul 2 hero ranks. Oke, dia gak bakal bisa istilahnya gampang mati. Dia punya stall shield. Kalau mau maksa sekalian langsung ke Tranquil sih, lebih efektif aja. Dan setelah kabar di mid di sini, gue ngelihat kabar di mid nggak terjadi apa-apa. Dejavu Next mungkin lebih ke kuas karena dia butuh regen nyawa juga. Karena mungkin seorang Panda kalau misalnya udah ada botol, pastinya dia bakal melakukan spam yang namanya power shot. Itu sakit. Gua jamin sekian persen bakal sakit sebentar RCK. No. Tidak ada ring of protection, hanya stall shield. Tenggo juga tidak terlalu nge-healnya terlalu banyak, tapi RCK tetap kembali ke lane bawah. Jadi otomatis agak sedikit ke harassing. Begitu pula dari Liberi Fatali yang memiliki Frost Arrow level 2. Luar biasa dari Zero Latitude untuk melakukan initiate meskipun dive-nya di belakang tier tower pertama. Yang penting dapat kill, ya kan? Oke, dan back to the Minerva sekarang. Minerva udah bawa mangga di sini. Gue takut dia bawa mangga, dia bawa Tenggo, dia bawa smoke. Jangan-jangan dia mencoba untuk menjual jus di blender. Jus di blender.
Dan untuk Dawn X1 sendiri level 4 yang berada di posisi safe lane bersama dengan Popo di sini. Benchling juga untuk masalah skill aktif dia hanya memiliki Death dan juga masih memiliki Fire Spirit untuk menghilangkan efek dari Curse of the Silent. Well, tidak bakal terjadi apa-apa di atas karena gue rasa kalau misalkan tidak diharas ya Minerva juga tidak bakal keluar kandang gitu loh. Selagi dia nyaman di hutan, gue rasa mungkin 10 menit sampai 12 menit mending di hutan. Nggak usah kemana-mana udah. Kalau udah bebas ya mending hutan. Kecuali kalau Benchling sendiri bakal haras, itu baru beda. Sementara Panda dia masih memiliki win run di sini. Oke, biasanya gue salah sebut jadi win walk. Tapi kalau melihat Minerva, oke, dia sudah melakukan smoke bersama dengan Satyr di sini untuk adanya Kamehameha atau Shockwave. Gua nggak tahu dia mencoba menghajar siapa, tapi smoke-nya bakal terbuka kalau misalkan dia langsung menghajar Witch Doctor. Witch Doctor yang sedikit terjebak di sini dan kita bisa melihat Minerva juga melakukan slow paralyzing hanya mengenai 2 unit. Masih mencoba melakukan keep fighting. RCK Battle Hunger udah keluar, masih ada right click dan dia harus mati oleh Minerva di sini. Die. Harus mati di sini. Bukan buru-buru sih, cuma sangat disayangkan. Dan sementara kalau kita melihat di bawah di sini dari Liberi Fatali, gua nggak tahu dia mencoba untuk apa, tapi yang jelas ada Bell of Evil Skin, kemudian ada sepatu dan juga ada Red Band. Kalau misalkan dia ke Ring of Aquila duluan, bukan ini itemnya, atau mungkin dia langsung ke Power Trade yang Agility, ya sama aja gitu. It's okay. No, Dawn X1 tidak memiliki mana. Kemudian di belakang juga ada Benchling. Dawn X1 4 sticky napalm. Dia mau jalan kemana di sini? Tapi dia masih memiliki Magic Wand. Luar biasa banget, dia langsung penuh banget di sini. Dan Avila malah yang dalam keadaan bahaya, juga ada bantuan dari Popo. Yes, he kill Avila dan sementara Dawn X1 dibakar ke sana kemari. Tapi Phoenix malah terkena Stack Quill Spray. Really big fight buat Dawn X1 di sini. Really amazing. Itu udah mental baja dari seorang Dawn X1. Dan sementara sedikit terjebak di sini. Gua rasa posisi RCK juga tidak bisa melakukan call, tapi dia keblok. Masih ada gas untuk menghancurkan pohon dan terselamatkan sekarang. Dan meanwhile Liberi Fatali hanya bisa melakukan 2 kali Frost Arrow di sini karena posisi memang tidak memiliki mana. Kemudian ada Avila juga yang mencoba membantu mengejar RCK Flame Break mengenai 2 hero luar biasa. Dan bye RCK kelihatannya di sini. RCK mencoba keep fighting, dia mengejar daripada sia-sia sebelum mati dan gua rasa tidak bakal berhasil. Sementara Minerva juga mengejar masih ada right click. Minerva berhasil membunuh Witch Doctor dan Avila masih sedikit ngotot untuk mencoba mengejar Minerva Flame Break yang miss. Sayang banget juga ada mini stun dari Senta di sini, malah Avila yang dalam keadaan bahaya. Sementara Minerva kembali melakukan balik nice Kamehameha dari Satyr. Luar biasa Minerva dan dia berhasil mendapatkan double kill di sini ya. Luar biasa banget. Wow. Amazing play dari kedua tim besar di Indonesia di sini. Epic. Ini cukup epic bertahan nih. Ini epic banget. Jadi dia bisa melakukan kontrol creep yang sangat-sangat luar biasa. Dan Liberi Fatali masih di right click oleh RCK dan berhasil terbunuh. Tidak sempat membantu, TP-nya agak sedikit terlambat. Dan Bad Rider sudah menyelesaikan Tranquil, begitu pula dengan X. Well, it's okay. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari Dejavu next sendiri, ada Urn, ada Quaswag juga. Mungkin lebih berpikir untuk gue tambahan damage, mending gue pesput, gue punya Urn untuk benar-benar melakukan kill sih. Ya, gue rasa sih nggak masalah sih. Cuman yang gue lihat tadi Minerva brilian banget playnya, dia bisa menunggu timing yang tepat untuk melakukan beberapa skill aktif yang dimiliki oleh Natural Keep. Sementara RCK Frost Arrow mana penuh dari Liberi Fatali dan gue rasa RCK juga harus berhati-hati dan dia harus mati oleh Draw Ranger di sini. Berapa kali RCK mati? 3 kali di sini dan dia berhasil mendapatkan kill 1 kali. It's okay. Yang namanya offline kesiksa ya udah, kaya ya udah. Ya wis. Kalau di offline itu memang nggak sedikit berat posisinya. Kalau miskin ya miskin banget, kalau kaya ya kaya banget. Dan kalau kita melihat posisi dari sudah sepatu dan juga ada Magic Wand. Mungkin pemikiran dari sendiri, ini X ini pasti mengeluarkan Battle Hunger gitu loh. Witch Doctor bisa mengantisipasi itu dengan menggunakan Voodoo. Voodoo-nya juga level 2. Bener-bener difokuskan untuk melakukan heal teman gitu loh. Luar biasa untuk seorang Witch Doctor yang mengambil Voodoo. Jadi bener-bener support. Kalau misalkan lu main public, lu ketemu Witch Doctor sampai dia ngambil Voodoo level 4, waduh gua kasih jempol. Tapi kalau Voodoo level 1, kemudian Paralyzing level 4 dan Maledict level 4 nggak ada yang kena, waduh, itu udah report
Phoenix dia masih memiliki dive dan gue rasa tidak terjadi apa-apa di sini oleh Bencong. Bencong hanya tinggal menunggu level atau mungkin kalau misalkan beruntung dia bakal level 6 dengan cepat dan dia bisa melakukan supernova. But wait, dari seorang Phoenix juga dia masih level 4 sih, masih terlalu lama untuk level 6. Dan sementara kalau kita melihat posisi Panda, dia tidak memiliki win run. Oh my god, dia masih memiliki magic wand dan right click yang berada di high ground tidak miss ternyata. Sementara posisi dari RCK juga berhasil mendapatkan double kill. Ada bantuan dari Don X1 di sini, brilliant play dari The Primal Force. Sementara Lasso juga menuju ke Don X1, kelihatannya bakal disangkutin di sini Don X1. Dan gue rasa Don X1 tidak memiliki mana. No, Roshan, what are you doing, Roshan? Don X1 agak sedikit terbakar di sini, gua rasa emang agak sedikit berat. Kemudian ada no, Firefly-nya udah habis sih, sayang banget Avila. Don X1 sedikit lagi nyawa, tinggal 77. Kemudian kalau kita melihat posisi dari Liberi Fatali juga kayaknya tidak mempedulikan adanya Don X1 yang berada di atas di sini. Kurir masih tidak ada di Fountain, jadi gua rasa agak sedikit berat. Kemudian Avila juga menunggu timing atau dia menunggu mana untuk melakukan Firefly di sini. Don X1 maka menjadi korban. Kita bisa melihat Avila mengincar Don X1 di sini dan kita melihat Don X1. Oh no, dia masih memiliki magic wand. Dia mencoba survive tapi tetap terbakar di sini. Dan juga ada bantuan dari Invoker Tornado. Oh, why Global Silent? Sayang banget. Dan sementara posisi dari Avila berada di atas bukit. Oke, aduh, cycle-nya tidak mengenai Avila. Dan kita melihat Avila juga. Oh no, Panda. Dia harus berada di atas bukit dan RCK dia harus mati sebelum adanya culing. Dan kalau kita melihat Panda juga sebenarnya dia masih memiliki TP, cuman ya 26 detik. Ini cukup lama. No, The Javu naik. What are you doing? Hampir saja dia di right click oleh Panda di sini. Cukup sakit untuk seorang Panda karena memang sudah ada pasteboot dan sementara Liberi Fatali juga berada di bawah. Oke. Oh no. No. TP masih terlalu lama. 10 detik tidak ada bantuan. Oh my god, tidak ada bantuan dari depan Malfoy. Gini cycle juga tidak mengenai siapa-siapa. Minerva. Oh, dia terkena gas, sayang banget mencoba menghajar Impetus. Tidak terlalu sakit di sini dan kita melihat posisi Minerva juga melakukan ult tapi dia terkena tornado dan harus mati. Sementara Avila kembali untuk membakar pergerakan dari Panda di sini. Luar biasa dari Cellular itu benar-benar dipermainkan sekarang. Dan kalau kita melihat posisi Silencer juga mengincar posisi Avila. Avila tidak memiliki mana untuk melakukan TP tapi dia masih memiliki magic stick untuk survive berada di atas bukit di sini. Gua nggak tahu berada di atas bukit sampai kapan. Yes, dia melakukan TP. Luar biasa. Dan sementara kalau kita melihat RCK dia harus kembali fokus untuk langsung ke Blink Dagger di sini. Karena itu satu-satunya yang paling item yang sangat-sangat efektif untuk mengharas 5 hero rank. Karena kalau misalkan tidak ada dagger, kalau untuk menjangkau agak sedikit susah sih. Dan sebenarnya oh no, RJK mati kelima kalinya oleh Draw Ranger di sini. Memang gak sedikit berat juga. Ada bantuan dari The Javu naik yang melakukan tornado. Luar biasa. Follow up dari Zero Latitude di sini, saling bergantian. Komunikasi yang cukup bagus dari Zero Latitude. 11-12 dan kita melihat network berada di Invoker dengan dia Midas, otomatis dia bakal naik tinggi dan tinggi. Sementara kalau untuk network team 1500 dan experience nggak sampai 2000. Tapi ya tidak terlalu jauh, masih ada kesempatan juga. Minerva juga sudah ada impetus meskipun level 1, kita kembali tetap sakit, ya kan? Dan sementara kalau kita melihat posisi dari Don X1, oh no, dia belum ada kabar ke Vanguardnya kapan gitu loh. Karena gue lihat di sini goldnya masih 500 dan dia lebih fokus untuk ke power trade. RCK masih terlalu lama. Batrider sudah ada Blink Dagger di sini menit ke 11. Jadi biasanya Batrider tuh udah Blink Dagger tuh menit-menit 10. Menit-menit 10 tuh udah menguntungkan banget. Dan sebenarnya kalau untuk Minerva sendiri, oke, dia ada kurir sih, ini namanya creep kecil dan kelihatannya agak sedikit harassing sih dari The Prime Arbor. Karena gue rasa Benchling juga memiliki supernova, ini bakal gawat banget RCK di posisi yang aduh, dia terkena lasso di sini dan gue rasa Global Silent mencoba mengantisipasi tidak adanya supernova. Sementara Minerva dan Popo dia harus mundur ke belakang cukup jauh. No, dia terkena efek dive dan juga terkena efek fire spirit. Panda mencoba membantu tapi Minerva cukup sedikit terjebak di sini. Gue rasa Minerva harus mati, Popo juga mati dan posisi dari Wind Ranger hampir saja dalam keadaan bahaya. Posisi Don X1 tidak memiliki apa-apa, hanya ada stall seal. Begitu sakit right click dari Rebelli Fatali dan Panda dia terkurung, dia terjebak dan dia harus mati di sini. Sementara Don X1 bener-bener dihajar 5 hero. Oh, dia berhasil membunuh Witch Doctor. It's okay.
It's okay, it's fine. The Permafrost rusak karena team wipe di sini. Oh. Structures are fortified. Sayang banget, kita bisa melihat posisi dari Zero Latitude yang brilliant. Dia mengambil kesempatan yang luar biasa untuk mengikat, mengeslow, mengobok-obok dari pemain The Permafrost itu udah luar biasa banget. Dire's bottom tower has fallen. 5 hero mati dari The Permafrost, otomatis net worth bakal cukup jauh di sini. Yap, langsung menambah net worth 3.500 dan experience juga 3.000. Cukup banyak sebenarnya dari Zero Latitude yang didapat di sini. Luar biasa banget. Dan sementara kalau melihat dari Avila dengan ada Blink Dagger, itu benar-benar sangat efektif untuk benar-benar mengharasing di sini. Karena kita tahu di saat adanya Batrider sudah Blink Dagger itu udah poin plus buat seorang Batrider untuk melakukan initiate. Luar biasa. Luar biasa. Dire's middle tower is under Kalian luar biasa. Kalian biasa di luar. Oke, sebentar ya. Gua intip dulu yang nonton berapa. Oke, nonton 50 dan itu lebih rame gitu loh. Wow. Gua baru tahu kalau misalkan penonton di Twitch ternyata lebih rame daripada di in-game gitu. Baru pertama kali. Oh, no, next one, Wartanjo doang. No, tidak. Please, the next one bakal gawat banget posisinya di sini dan dia harus mati. Dari The Permafrost mungkin butuh yang namanya farming dulu ini. Ini stakan creep mungkin bakal diambil oleh RCK. Yap, RCK bakal mengambil stack yang gua rasa cukup banyak. Dia harus benar-benar langsung ke Blink Dagger di sini. Harus. Itu item wajib untuk seorang X tentunya. Oh no. Kita bisa melihat Phoenix. No, Avila melakukan sticky apple dan juga ada Fire Spirit. RCK yang dalam keadaan bahaya di sini. No, dia terkena Flame Break dan dia harus mati. Global Sand tidak bisa begitu membantu. Sementara Minerva juga no, right click dari Liberi Fatali begitu sakit. Minerva diobo-obo di sini dan kerasa Minerva juga dalam keadaan bahaya dan harus mati. Dan dua hero harus mati. Sementara posisi dari Panda terus melakukan push juga di tier tower pertama. Kita bisa melihat Zero Latitude di saat ada tier tower pertama di push dari Zeus dia langsung mundur. Siapapun yang penting tele, yang penting defend. Itu ya poin penting untuk Zero Latitude. Jadi mencoba untuk bermain disiplin defense-nya rapi. Gua rasa tier tower manapun bakal susah untuk dihancurkan gitu. Dan untuk Deja Vu next ini sudah ada Orchid. Untuk seorang Invoker 8.300 dengan dia bermain Quas Wek, ini memang sangat menguntungkan. Kalau gua lihat sekarang, kalau melihat Deja Vu next sekarang dia lebih mementingkan Wax, kemudian Quas juga di level 3. Atau mungkin dia bakal ke Exort sekarang. Kalau misalkan semuanya penuh, lu bisa bayangkan blast-nya satu map. Itu bakal liar banget kalau gua lihat-lihat di sini. Dire's middle tower is under attack. Dan sebenarnya untuk RCK masih terlalu lama untuk ke Blink Dagger, dia butuh 800 gold. Oh no. Popo berhasil melakukan Invoker tapi terlalu kencang di sini. Dan sebenarnya kalau melihat posisi dari Invoker, oke, dia agak sedikit pede di sini. Dia hanya terkena efek sentry dan masih bisa menghilang. No, dia tidak bisa menghilang di sini. Jadi Assassin's Creed di sini diserang Invoker. Sayang banget. Popo langsung kena efek slow dari Ghostwalk. Dia langsung menancapkan sentry dan well, tidak terlalu panik. It's okay. Sebenarnya sakit juga loh. Kalau lo bisa melihat pergerakan dari Liberi Fatali ini, dia punya right click udah cukup kuat sih. Itu yang paling menurut gue memang paling susah. What? Oh, Panda ternyata yang mati juga ada bantuan dari Batrider di sini atau Avila. Well. Zero Latitude udah mulai ini ya, udah mulai harassing kalau misalkan Batridernya udah ada Blink Dagger. Tidak ada langsung mungkin bakal nge-push tier tower pertama kali. Tier tower pertama di mid juga tinggal 100 nyawa dan S buat Draw Ranger sini dia memiliki damage juga 200. Jadi gede banget. Dan sebenarnya Down X1 masih terus melakukan farming. Yep, finally dia sudah menyelesaikan Vanguard di sini. It's okay. Dan kalau melihat Enchantress mungkin dia bakal langsung ke Aghanim. Karena Impetus ya yang paling dimanfaatkan oleh Minerva. Karena gue rasa heal meskipun level 4, tapi kalau misalkan income damage-nya lebih gede daripada nyawa dari Minerva, itu yang bakal susah banget. Lo harus bisa namanya bermain hati-hati. Sama kayak main cewek, hati-hatilah memilih. Kalau lu buru-buru lu dapatnya yang gitu-gitu doang. Tapi kalau misalkan lu hati-hati, lu pelan-pelan, dapatnya itu luar biasa. Tapi kalau misalkan lu nggak milih-milih, lu terlalu berhati-hati, ya lu jomblo gitu. Bakal dapat nantinya. Jadi jangan terlalu
yang balance antara pilih-pilih dan hati-hati itu yang balance. Jangan tidak seimbang. Kalau tidak seimbang nanti takutnya antara Jones dan dapat pacar yang cuma 1 sampai 2 bulan gitu. Kan sayang banget itu. Ganteng-ganteng pacar cuma 1 bulan gitu. Dikira kontrak kerja kali. Dan back to the game, kita melihat Avile juga dia ada invest dan Bobo juga sebenarnya nice untuk pasang sentry, cuman Avile juga sudah bersiap-siap sini, sudah memiliki force staff juga, jadi gua rasa dia bakal bisa survive di sini. Kita kembali di depan Maverick, tidak ada stunner yang cukup kuat di sini. Dan tier tower kedua hanya dilihatin saja oleh depan Maverick, dan tier tower kedua di mid juga bakal hancur di sini. Wow. Ini benar-benar pertandingan mid match. Gua ngeliat performa Zero Latitude itu berubah saat adanya Deja Vu Neck dan juga ada Liberi Fatal. Itu top banget lah buat Zero Latitude. Jadi gue masih menanti-nanti kapan Zero Latitude melawan RRQ atau melawan The Prime gitu loh. Dengan formasi dari Zero Latitude yang baru dengan adanya Deja Vu Neck dan juga Liberi Fatal gitu. Wah. Dan gue lihat di sini Liberi Fatali mungkin mencoba untuk ke Manta karena item yang paling penting sekarang adalah Manta tentunya. Kemudian kalau melihat dari So PKB atau dia langsung ke Aghanim, gue rasa no problem. Dia punya teman yang right clicknya cukup kuat di sini, yaitu Draw Ranger. Udah sangat-sangat kuat tentunya. Dan sementara kalau gua lihat Don X1 juga bisa dibilang masih farming, mungkin dia bakal menuju ke Crimson sekarang. Karena bang nahan duitnya udah lumayan, ini 1.300. Tapi Invoker dengan adanya Midas itu semakin strong dan semakin strong. Itu yang bakal susah. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari high ground yang di atasnya Rosan, no, Avile really dia berhasil mengambil Don X1 di sini, dan kita bisa melihat posisi dari Don X1 agak sedikit terjebak. Dia mencoba keep fighting, no, dia masih memiliki Magic Wand, please a Magic Wand, dan RCK juga masih memiliki Mendekar mengenai 2 hero, dan posisi So juga terhentikan di sini deathwardnya Supernova yang luar biasa. Popo harus mundur ke belakang dan dia harus mati terkena efek dari Supernova, sementara Minerva tidak memiliki mana, dia mencoba mengejar Invoker tapi terkena efek stun dari Supernova. Sementara posisi Panda juga dikejar Avile di sini. Kemudian posisi dari Don X1 mencoba keep survive, dia masih memiliki right click dan dia mencoba bertahan dengan menggunakan Magic Wand dan juga memiliki kill sprint tentunya untuk mengurangi dan juga menambah movement speed. Tapi sayang 3 hero untuk 1 hero, dan 2 hero dari depan Maverick hampir saja mati. Avile tidak berhasil mendapatkan Wind Ranger, begitu pula Bencong tidak berhasil mendapatkan Pister Back. Benar-benar kalah damage di sini. Oke, disembur sini sama Bencong, sementara Avile juga gua rasa dia tidak memiliki mana untuk melakukan lasso di sini. Dan sementara kalau melihat teammate So begitu bebas sebagai support. Nice cycle dari Panda, cukup luar biasa, dan gua rasa So dia matinya bakal cukup cepat di sini. Sementara kalau kita melihat posisi dari Don X1 juga harus mati. RCK dia terkena Orchid, begitu banyak damage yang masuk ke RCK dan gue rasa bakal mati. Sementara Impetus hampir saja membunuh Minerva, dia terkena slow dan juga terkena efek gas. Dia tidak bisa mengejar Invoker di sini. Bencong masih bisa survive. Right di Draw Ranger begitu sakit dan berhasil membunuh Minerva di sini. Hanya Panda seorang di sini yang masih bisa survive. Wow. Net worth semakin jauh di sini. Zero Latitude unggul 14.000 dan net worth hampir 12.000 ke atas. Cukup gede dari Zero Latitude unggul. Dan sementara tier tower ketiga yang ada di bawah dari Top Maverick kita bakal diharasing. Karena gue rasa oke, Wind Ranger masih mencoba untuk mengambil rune. Gua gak tahu ini gimana cara ngedevnya karena dari Draw Ranger sendiri udah cukup fat. Wow, nice call dari RCK. Aduh, tapi income. Oh, nice cycle dari Panda mengenai 2 hero, dan sebenarnya Deja Vu naik. Dia harus mati di sini. Dan kalau melihat dari Rebelli Fatali juga dihajar oleh Don X1. Supernova yang brilliant mengenai 3 hero, dan juga ada Deathward. Liberi Fatali masih memiliki Aegis. Panda harus mati dan Deathward juga mengenai RCK. Dan kita bisa melihat 3 hero mati dari Tepan 4 hero mati, dan terakhir Minerva dan Teamweb dan GG call dari Tepan Marfore justru malah menghentikan pertandingan di ronde yang pertama. Otomatis Zero Latitude bakal unggul 1 poin.
di Best of 3 Grand Final Asus Clash of the Titan Season 2. Dan kita akan langsung ke ronde yang kedua. Tentunya kita bisa rank up sedikit. Nice war dari Zero Latitude itu benar-benar brilian banget. Lu bisa bayangkan di saat udah enak-enak ngejar, tiba-tiba Supernova keluar, pada kocar-kacir, Death War-nya keluar juga. Wow, brilian banget dari Zero Latitude. Well, dan kita akan bertemu lagi di ronde yang kedua. Gua Melon Doto dari Dota 2 TV Indonesia mengucapkan mohon maaf jika kata-kata salah. See you next round. Terima kasih dan selamat sore, Peng.